Jadi yang berpesta di Papua itu adalah para babi-babi, manusia berperilaku babi. Jadi itu ceritanya. Terjadi perampasan tanda petik ya, tanah adat, terjadi masyarakat yang tersingkirkan. Kesejahteraan itu adalah salah satu cara untuk mengatasi gangguan keamanan. Justru film ini adalah merupakan ekspresi daripada konstitusi kita, Ya, benar. undang-undang dasar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak kita di podcast Susno 2J Channel. Pak, akhir-akhir ini tuh media sosial dan media konvensional dihebohkan oleh adanya tindakan dari aparat TNI yang melarang dan membubarkan masyarakat yang menonton film dokumenter Pesta Babi di beberapa kota seperti di Merauke, Ternate, Mataram, Jogja, Bandung, dan lain-lain. Ada apa dan bagaimana tanggapan Bapak akan hal itu? Ya, tanggapan saya ya gimana ya, gitu ya, aneh gitu. Makanya saya dari kebun gitu, diajak wawancara tentang hal ini saya mau, maka pakaiannya pun masih begini. Jadi begini, film dengan judul Pesta Babi itu adalah film dokumenter. Film dokumenter itu adalah film yang bercerita tentang fakta yang dapat disorot oleh kamera, ya, yang terekam oleh kamera, oleh sutradara. Tentang apa? Isinya yaitu tentang dokumen tentang protes rakyat, yaitu tentang rakyat menyampaikan suatu kritik sosial. Terhadap apa? Biasanya terhadap kebijakan pemerintah yang dirasakan merugikan rakyat, sehingga rakyat untuk menyampaikan suaranya supaya terdengar oleh pemerintah melalui berbagai cara. Ada cara unjuk rasa, mungkin kalau unjuk rasa tidak terdengar ya. Ada lewat medsos pun mungkin tidak, misalnya WA, lewat YouTube gitu, mungkin tidak terlalu banyak ya gemanya. Tapi kalau lewat film dan itu tersebar di mana-mana, semua orang bisa menonton gitu ya. Dan faktanya benar kan, yang nonton menjadi jutaan gitu. Nah, dan ini cara yang ampuh untuk menyampaikan protes dan ternyata sampai ke telinga pemerintah gitu protes itu. Buktinya apa? Buktinya ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik hukum imigrasi dan penjara gitulah. Itu representatif dari pemerintah yang menanggapi film tersebut gitu kan. Dan juga sampai film itu ke aparat TNI gitu menanggapinya. Kemudian akhirnya dengan adanya pembubaran, dengan adanya pelarangan, justru ya kalau menurut saya ya, makin menjadi orang semakin tertarik untuk menonton film itu. Cobalah kalau tidak ada larangan, tidak ada pembubaran penonton, ya mungkin nganggapnya orang biasa-biasa saja. Tapi sekarang orang makin banyak, mungkin sudah jutaan bahkan puluhan juta. Akhirnya orang bertanya, apa sih film tersebut isinya, materinya? Apa sih yang diceritakan di situ? Apa yang disorot? Semua jadi ingin tahu. Akhirnya bahkan ini menarik perhatian sampai seperti pertunjukan sepak bola gitu, sampai nobar gitu. Nobar Pak, pada nobar. Mahasiswa nonton bersama, kelompok masyarakat nonton bersama, para pakar nonton bersama, ingin tahu apa yang diceritakan oleh sutradara dalam film dokumenter tersebut. Mulai mereka mengupas, tadi pagi saya nonton TV, ada yang mengatakan itu menyinggung perasaan kelompok masyarakat beragama. Saya kira tidak. Dia tidak bercerita tentang agama tertentu melawan agama tertentu. Enggak. Tidak. Tapi lebih kalaupun itu ada salib di situ dipertunjukkan, ya memang karena mayoritas penduduk Papua itu ya penganut Nasrani.
Nasrani itu simbolnya salib. Salib. Tetapi bukan berarti yang Islam tidak peduli. Mhm. Banyak yang menanggapi film itu, banyak yang mempublikasikan film itu bukan orang Papua, Mhm. tetapi orang di luar Papua dan pemeluk agama Islam dan agama lain gitu kan. Artinya agama lain sangat bersimpati pada film itu. Benar sekali. Jadi tidak benar kalau dikatakan itu bisa mengadu domba agama. Dan tidak benar kalau dikatakan misalnya Ternate itu sekian persen umat muslim, jangan tonton film itu. Oh enggak, mereka nggak bicara agama di situ. Kemudian kalau dikatakan film itu pesta babi, babi itu haram untuk Mhm. apa namanya umat Islam. Oh tidak bercerita tentang makan babi, Mhm. bukan nyuguhkan babi, babi guling gitu di atas meja, kemudian umat agama lain makan, bukan. Yang dimaksud dengan babi di situ adalah orang-orang serakah. Mengapa? Digambarkan sebagai binatang babi, babi itu adalah binatang pemakan segalanya, binatang yang rakus. Mhm. Nah, dari cerita itu, judul itu pesta babi itu artinya yang pesta itu adalah orang. Berpesta, berperilaku seperti babi. Mhm. Artinya dia doyan segalanya. Hutan senang, rawa-rawa senang, ikan senang, tambang senang gitu. Tanpa memperhatikan kepentingan orang lain demi kepentingan pribadi. Maka orang seperti itu, baik aparat pemerintah maupun kelompok pemodal, orang kaya itu digambarkan sebagai babi. Jadi yang berpesta di Papua itu adalah para babi-babi, Mhm. manusia berperilaku Babi. babi. Jadi itu ceritanya. Ya, Lalu apakah benar, film tersebut itu dapat memicu beberapa gangguan seperti keamanan, keresahan masyarakat, dan juga memecah belahkan masyarakat dan juga para pemeluk agama? tidak. Film tersebut tidak akan mengganggu masalah keamanan. Ya, tidak. Bahkan justru dengan film tersebut membuka mata pemerintah bahwa di tanah Papua itu terjadi hal demikian. Mmm. Terjadi perampasan, tanda petik ya, tanah adat, terjadi masyarakat yang tersingkirkan Benar. ya, terjadi, apa namanya, orang-orang yang di sekitar, eee, pembabatan hutan itu bukan tambah sejahtera tapi tambah miskin, terjadi orang-orang di sekitar tambang itu tambah miskin, terjadi misalnya suara mereka seperti terabaikan. Nah, Mhm. kalau ini justru dengan pemerintah mendengar suara tersebut, mengetahui hal tersebut, pemerintah akan mengambil langkah supaya tidak terjadi hal itu. Mmm. Nah, justru dengan demikianlah ini merupakan apa namanya, cara pemerintah untuk menanggulangi keamanan di situ supaya penyebabnya dihilangkan. Mhm. Apa penyebabnya? Ya seperti yang diungkap oleh film dokumenter ini. Itu yang terjadi di Papua. Ayo pemerintah atasi karena Anda punya kekuasaan, Anda punya kewenangan, Anda punya segalanya. Hilangkan yang itu, perhatikan rakyat, nah maka rakyatnya sejahtera. Insya Allah kalau rakyat sejahtera tidak terjadi gangguan keamanan. Jadi bukan film itu mengganggu keamanan, justru film tersebut membuka mata, Mata. ya. Jangan-jangan KKB terjadi di Papua itu karena hal ini, karena Iya, bisa jadi ya, ketidakadilan. heeh. Terus terjadilah mereka berontak bersenjata. Tapi kalau ini diatasi semua, ngapain? Kesejahteraan itu adalah salah satu cara untuk mengatasi gangguan keamanan. Kesejahteraan, pendidikan, ya, kemudian lapangan kerja. Nah, ini kan yang untuk menghilangkan kesenjangan dan ini menimbulkan efek daerah itu akan aman gitu. Iya. Bukan film ini yang menyebabkan gangguan keamanan. Cara berpikirnya bagaimana? Cara berpikirnya itu, oh ini sih yang terjadi di Mhm Papua. mhm. Oh ini sih kesenjangannya. Oh ini. Maka pemerintah ngambil langkah supaya ini tidak terjadi. Sehingga mereka senang bergabung atau berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan Panji Sang Merah Putih, dengan lambang negara kita adalah Garuda Garuda Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Gitu berpikirnya. Film ini kan menceritakan tentang protes publik terhadap kebijakan pemerintah, tidak boleh ditayangkan, dan undang-undang apa yang, dilanggar, Pak, dalam
dalam film ini sama sekali tidak ada undang-undang yang dilanggar ya. Justru pemerintah harus berterima kasih gitu. Justru film ini adalah merupakan ekspresi daripada konstitusi kita, Iya, benar. undang-undang dasar kita. Heeh. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah diamandemen, kalau dulu pasalnya sedikit, sekarang pasalnya banyak dan uraiannya lengkap, yaitu tentang hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat, untuk berserikat dan berkumpul. Ini merupakan ekspresi daripada Undang-Undang Dasar 45, bukan melanggar. Justru ini adalah penghijauan bahasanya Pak Harto ya, dari pasal-pasal tentang hak-hak konstitusi dan hak asasi daripada rakyat untuk bersuara. Jadi justru film ini harus dilindungi. Pemerintah harus berterima kasih. Seperti Pak Yusril katakan, pemerintah nggak melarang. Iya, benar. Nah sekarang, what make dengan adanya film ini, pemerintah harus bereaksi. Reaksinya bukan membubarkan, apalagi menangkapi, apalagi melarang, gitu kan. Film ini tidak ada pelanggarannya sama sekali, gitu. Ya, dan saya yakin film ini telah lolos sensor. Kalau telah lolos sensornya, nggak ada yang berhak melarang. Ya, kecuali ada putusan pengadilan gitu kan. Mungkin pemerintah bisa menanggapi ya Pak, poin-poin dari film tersebut ya Pak. Iya, ini bagus sekali untuk pemerintah. Lalu apakah aparat TNI ini punya dasar hukum untuk membubarkan atau melarang penayangan film tersebut? Nah, kita kembali kepada sekarang kita sudah jadi negara reformasi. Setelah reformasi kita jadi negara hukum dan masing-masing menghormati demokrasi dan ingin ketatanegaraan kita tuh berjalan dengan baik ya. Tugas sudah dibagi masing-masing kan. Ada Badan Sensor Film, BSF, ada Polri yang bertugas masalah keamanan di dalam negeri, ada TNI, militer yang bertugas melakukan pertahanan negara. Ini bukan lingkup tugas pertahanan ya. Ini tugas penegakan hukum. Kalau terjadi misalnya suatu larangan oleh Badan Sensor Film bahwa ini melanggar, mereka misalnya masih menayangkan, maka ada aparat, yaitu aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum memproses, tidak langsung membubarkan, diselidiki, disidik, kemudian dimasukkan ke pengadilan dengan putusan pengadilan bahwa film ini dilarang gitu. Tapi bukan langsung ujuk-ujuk masing-masing ngambil keputusan sendiri, rusak negeri ini. Nanti kepala dinas sana atau aparat Polres sana punya standar sendiri, larang. Nah, pemerintah sekarang bagaimana? Pemerintah sendiri mengatakan, Pak Yusril mengatakan pemerintah tidak melarang film itu tindakan yang benar. Tapi tidak cukup sampai di sana pemerintah. Kalau dia tidak melarang film itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya film itu tetap beredar? Karena pemerintah harus berterima kasih adanya film itu. Kalau pemerintah yang buat, belum tentu sebagus itu. Iya. Dan perlu duit untuk buat itu. Lantas langkah-langkah apa Pak yang harus diambil pemerintah untuk menyikapi film tersebut? Film tersebut karena sangat bagus, merupakan penghijauan atau dari pasal-pasal UUD 45 tentang hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Satu, pemerintah berterima kasih kepada film itu. Yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kritik-kritik yang ada di situ mereka serap. Nah, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disampaikan ke bawah bahwa jangan begini, jangan begini, jangan begini, itu harus dilakukan. Misalnya terjadi penebangan hutan di hutan adat. Caranya bagaimana? Mungkin ada yang keliru. Mungkin dengan adanya yang dituduh perampasan hutan, perampasan tanah adat, itu ada masyarakat yang tersingkirkan. Nah, itu harus diatasi oleh pemerintah. Orang Papua tidak anti pembangunan, tetapi caranya jangan semacam ada yang menyingkirkan mereka di tanah tumpah darah mereka, yang mengasingkan mereka, kemudian hutan tempat mereka cari makan dan sebagainya. Bagaimana ngatasi ini? Supaya mereka tidak merasa bahwa mereka ini seperti dijajah gitu. Nah itu harus dibenahi oleh pemerintah. Pemerintah lebih tahu dari saya dan lebih pintar saya ini apalah gitu kan. Tapi saya hanya ingin setelah menonton film itu, ini ceritanya. Yang kedua, karena film ini tidak melanggar undang-undang,
dan justru dia mengekspresikan daripada pasal-pasal tentang hak asasi dan hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita, maka pemerintah harus menerbitkan perintah ke bawah. Jangan ada aparat yang melarang film ini. Yang kedua, terhadap aparat yang sudah melarang, ini perlu dibenahi, diberitahu, kemudian setelah diberitahu, dikoreksi, ngapain kamu sampai segitu? Kok kamu berarti tidak paham pada konstitusi, tidak paham undang-undang. Nah, ini yang harus dilakukan ya oleh pemerintah. Kalau tidak nanti semua bertindak sewenang-wenang sendiri-sendiri, gitu, rusak negara ini. Iya, benar. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah. Kalau tidak pemerintah begitu, maka masyarakat ini udah cerdas semua ya. Masyarakat akan mengatakan, lain di mulut, lain di hati. Nah, justru ada dugaan dari rakyat. Ngomongnya tidak dilarang, tapi ada perintah di bawah. Tangkapnya aja, bubarin Iya, aja gitu. bubarin. Nah, jadi lain di mulut, lain hati. Masyarakat yang bingung. Masyarakat di era keterbukaan dan di era reformasi ini tingkat pengetahuannya sudah bagus, kemudian informasi itu langsung masuk ke masyarakat. Jadi pemerintah harus hati-hati, segera bertindak ini. Keluarkan perintah, jangan ada yang melarang.